Hai guys, kembali lagi dengan gua Kuro guys. Sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang sudah selalu support channel ini. Thank you guys. Sehat selalu buat kalian semua. Dan ini adalah rangkuman novel manga Queen no Futogegosa volume 5 yang kedua dari video Mimin, atau lanjutan animenya part 5. Jelas ini isinya adalah spoiler, dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gua saranin nonton dulu biar kalian paham dengan alur ceritanya. Oke, mari kita lanjut guys. Di cerita sebelumnya, para naga sudah mulai muncul di dekat Azezon, dan pihak kerajaan Azezon memberikan tugas pada para pahlawan untuk memburu naga-naga itu. Walaupun Shin sudah menjelaskan dengan detail sosok dan kelemahan naga, tapi itu masih terlalu berbahaya bagi para siswa. Jadi guru elemen mengajak Shin untuk memburu naga-naga itu sebelum para siswa menemukannya. Mereka berdua pun pergi menggunakan gatong. Sedangkan para siswa sedang istirahat atau makan siang. Anos dan teman-temannya juga sedang makan di dekat Taman Akademi Pahlawan. Saat itu, Emilia Sensei juga sedang makan siang dengan memakan makanan kaleng untuk makan siangnya. Tapi dia terlihat kesulitan membukanya. Jadi Anos kecil mendekatinya dan membantu membukakannya. Emilia Sensei mempunyai banyak makanan kaleng untuk kesehariannya, karena kalau dia makan di warung bersama orang lain seringkali direndahkan guys. Jadi dia memilih untuk makan siang sendiri. Emilia Sensei di momen-momen ini sekarang kok jadi kasihan banget ya guys hidupnya. Tapi Anos pasti tahu yang terbaik untuk Emilia Sensei. Mereka berdua pun mengobrol di sini guys. Karena Anos menggunakan sosok kecilnya, jadi Emilia tidak mencurigainya. Sedikit demi sedikit Emilia menceritakan kisah hidupnya pada Anos kecil. Walaupun awalnya Emilia hanya diam karena melihat Anos kecil yang mempunyai darah bangsawan. Saat Anos menggunakan wujud kecilnya, Anos mempunyai darah murni bangsawan guys. Karena Anos ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Setelah itu, Anos dan teman-temannya pergi ke Danau Semi, dekat Akademi Pahlawan untuk bermain air. Tapi di dekat danau, Anos bertemu dengan pria misterius yang menggunakan cincin yang tidak biasa. Cincin itu terbuat dari kulit naga yang hampir tidak mungkin menemukannya di zaman ini. Anos kecil pun menanyakan cincin itu. Pria itu menjawab kalau cincin itu adalah kerajinan rakyat dari tanah airnya. Oh ya, sebelumnya orang yang memberikan naga pada sekte kekaisaran juga menggunakan cincin seperti itu guys. Makanya Anos menanyakannya. Lalu pria misterius itu pun pergi. Setelah itu Anos dan teman-temannya bermain air di danau. Karena mereka tidak membawa baju renang, jadi Anos menggunakan sihirnya untuk mengganti pakaian mereka semua menjadi baju renang. Terbaik emang dah bang jago guys. Mereka semua bersenang-senang di danau itu. Dan seperti biasa, Misa dan Rai selalu mencari tempat untuk ngebucin guys. Tapi saat pikiran mereka mulai mesum, tiba-tiba Shin datang. Konyol emang ini si bapak. Shin mengajak lomba renang Rai dengan memutari danau itu. Shin bilang kalau ingin merebut anaknya, dia harus bisa mengalahkannya dalam berenang. Mereka berdua pun meluncur dengan sangat cepat hingga ujung sampai ujung, dan meminta Misa untuk menilai siapa pemenangnya. Sesudah itu mereka semua kembali ke asrama yang ada di Akademi Pahlawan untuk menginap. Dan pada saat malam tiba, Anos kecil menyusuri jalan-jalan di Gairadit yang jarang dijamah orang. Dia melihat ada bangunan tua yang sudah tidak digunakan. Anos kecil memasuki bangunan itu lalu menyuruh keluar pada orang yang mengintainya. Anos tahu kalau ada orang lain yang mengawasinya. Ternyata orang yang mengawasinya adalah pria misterius yang Anos temui di danau. Dan dia mengenalkan dirinya. Dia adalah Ahide Arobo Agarse, kardinal dari kerajaan Gyordal di tanah Dewa Naga atau Underground World. Sekaligus salah satu God Selection. Anos tidak pernah mendengar nama kerajaan itu. Tapi Ahide tahu kalau orang yang ada di depannya adalah Anos Soligood. Karena Anos adalah salah satu orang yang diundang untuk God Selection di Underground World. Walaupun Anos tidak mengetahui hal itu guys.
Oke, gue jelasin dikit tentang God Selection yang ada di Underground World guys. Seleksi dewa adalah upacara suci yang diadakan di dunia bawah, tepatnya di kerajaan Gjordal. Akan ada 8 kandidat yang dipilih oleh para dewa nantinya. Dan masing-masing dari kandidat tersebut berhak melakukan perjanjian dengan salah satu dewa atau lebih. Misalnya Ahide yang melakukan kontrak dengan Dewa Archana, atau Dewa Archana itu sendiri yang sudah memilih Ahide. Dan berarti masih ada 7 kandidat lainnya yang masing-masing sudah dipilih atau melakukan kontrak dengan dewa mereka. Anos adalah salah satu kandidat tersebut yang sudah dipilih oleh salah satu dewa. Tapi Anos benar-benar tidak mengetahui hal itu. Cincin yang dipakai Ahide adalah bukti kalau kandidat itu sudah melakukan kontrak dengan dewanya. Dan selama upacara seleksi dewa berlangsung, 8 kandidat dan dewanya diperbolehkan untuk bertarung untuk menyingkirkan saingannya. Jadi nantinya hanya ada satu yang terpilih untuk menjadi wadah kuasa salah satu dewa yang melindungi Underground World. Makanya Ahide mendekati Anos untuk menyingkirkannya guys. Di sini Anos kecil terus berdebat tentang konsep dewa dengan Ahide, sampai membuat Ahide marah. Karena para rakyat Gjordal sangat bergantung pada kekuatan dewa. Tapi mereka belum tahu guys, kalau dewa seperti kerupuk di depan Bang Jago. Ahide yang marah menggunakan kekuatan cincinnya untuk memanggil Archana. Sedangkan Anos masih bingung dengan cerita Ahide. Lalu secara mengejutkan Archana mengeluarkan bulan penciptaan untuk menyerang Anos kecil. Tentu Anos sangat mengenal kekuatan itu. Anos kecil pun dibuat beku di sini guys. Tapi Anos dengan mudahnya mencairkan es itu dan mengubah tubuhnya ke bentuk semula. Lalu Anos melangkah dan menghancurkan akar muasal Ahide. Tapi Archana meregenerasi akar itu dengan kekuatan bulan penciptaannya. Ahide masih belum menerima apa yang dilihatnya. Karena Anos yang tidak memanggil dewanya bisa dengan mudah mengalahkan Ahide dan Archana. Mereka pun terus bertarung di sini guys. Walaupun menurut Anos Archana memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi dengan mudahnya Anos mengalahkannya dan menusuk dada Archana juga. Archana menyuruh Ahide untuk lari menggunakan Gatom, karena tidak mungkin mereka mengalahkan Anos saat ini. Anos sempat berpikir kalau Archana adalah milik dia karena bisa menggunakan bulan penciptaan. Tapi Archana menegaskan kalau dirinya adalah Archana dewa pilihan. Anos juga menanyakan tentang upacara seleksi dewa dan lainnya. Archana bilang kalau ada kota dewa di bawah tanah dan jika Anos ingin penjelasan, Anos harus datang ke sana. Setelah itu Archana pun menghilang guys. Dan di keesokan harinya di padang rumput Enora sebelah barat Kairadit, guru Eldemet, Sin, dan Emilia memulai pelajaran praktek pada para siswa. Khususnya Ledriano, Haine, dan Laos yang harus bisa mengalahkan naga. Eldemet dan Sin sengaja memilih tempat itu. Tak lama kemudian naga mulai muncul satu persatu dari bawah tanah. Dan Eldemet memulai pelajarannya pada para pahlawan. Para pahlawan harus menghadapi langsung naga itu. Dan Eldemet sudah menggunakan kekuatannya pada jam pasirnya. Jadi para pahlawan yang mati akan langsung dihidupkan kembali selama jam pasir Eldemet masih berjalan. Tapi beda ceritanya jika mereka termakan oleh naga itu guys. Para pahlawan hampir putus asa menghadapi satu naga. Hingga Sin mulai mencontohkannya dan dengan sangat mudah Sin membunuh para naga itu. Tak lama kemudian Anos kecil mendekati salah satu naga dan menjinakkannya dengan hanya menatapnya. Dan menyuruh naga itu untuk menunjukkan sarangnya. Naga itu pun kembali ke bawah tanah dengan sangat cepat, diikuti oleh Anos. Sasa dan Misa Necron juga memaksa untuk ikut guys. Mereka bertiga pun melesat ke dunia bawah. Hingga akhirnya mereka sampai di gerbang dunia bawah dan mendengar nyanyian naga yang sangat aneh. Saat mereka sampai di dunia bawah, mereka melihat tempat yang sangat luas, yang mungkin besarnya setara dengan gabungan antara Adilhaide dan Azezon. Di sana juga terdapat gunung, danau, hutan, dan kota-kota lainnya seperti yang ada di atas tanah. Padahal 2000 tahun lalu Anos sering memasuki sarang naga dan tidak pernah menemukan dunia seperti itu. Mereka bertiga pun pergi ke kota yang ada di dunia bawah. Di kota itu terdapat kehidupan yang tidak berbeda dengan dunia atas.
Hanya saja bangunan dan pakaian mereka sedikit aneh. Dan tiba-tiba Ahide muncul menemui Anos. Lalu Anos meminta Ahide untuk membawanya ke Ephirus Anzenta, tempat yang ditunjukkan Arcana atau tempat upacara seleksi dewa berlangsung. Mereka pun sampai di Ephirus Anzenta, kastil suci pemberian dewa sekaligus sekolah dewa. Di sana sudah ada Arcana yang menyambut Anos dan membawa Anos ke pusat ruangan untuk menjelaskan upacara seleksi dewa. Di ruangan itu terdapat 8 kursi bersinar yang masing-masing sudah ada nama kandidat. Nama Anos juga tertera di salah satu kursi dengan julukan yang tidak patuh. Jadi secara tidak langsung sudah ada dewa yang memilih Anos, entah itu kapan. Tapi dewa yang memilihnya tidak menemui Anos atau melakukan kontrak, guys. Beda dengan kandidat lainnya yang sudah bersama dewa mereka masing-masing. Anos sedikit teringat tentang Militia, dewa penciptaan. Dan mungkin saja Militia yang sudah memilih Anos. Di ruangan itu, Anos menganggap kalau upacara seleksi dewa adalah hal yang konyol. Karena dirinya bisa dengan mudah mengalahkan dewa. Jadi untuk apa dia harus dipilih oleh dewa? Dan semua orang yang ada di ruangan itu jelas marah melihat tingkah Anos dan tidak mempercayainya. Di antara 8 kursi itu hanya ada 4 kursi yang sudah ada orangnya. Tapi kursi itu tertutup oleh cahaya, jadi tidak bisa melihat orang yang mendudukinya. Tapi ada salah satu kandidat yang berdiri dan menentang Anos karena sudah meremehkan dewa. Dia adalah Gazela Ageira, kesatria suci Giordal. Saat Gazel mau menyerang Anos, tiba-tiba Arcana menghentikannya karena mereka sedang berada di ruangan suci yang tidak boleh ada pertarungan. Gazel pun duduk kembali, guys. Setelah itu Anos menanyakan tentang bagaimana dunia bawah tercipta, tapi tidak ada yang mau menjawabnya. Jadi Anos mencari tahunya sendiri, guys. Dan dia melihat ada monumen tua yang ada di lantai 13. Dia sekarang menuju ke sana dengan Sasa dan juga Misa Necron. Di ruangan itu terlihat ada para murid sekolah dewa dan monumen-monumen tua. Tiba-tiba Gazel menyusulnya dan datang ke ruangan itu dan langsung menyerang Anos. Tapi Anos mendorongnya hingga merobohkan 4 dinding. Gazel terus menyerang Anos dengan pedangnya. Hingga akhirnya Anos menembakinya dengan api hitam dan membakar tubuh Gazel hingga mati. Tapi tiba-tiba ada dewa yang keluar dari cincinnya dan membangkitkan Gazel. Anos pernah melihat dewa itu. Dia adalah dewa kebangkitan. Walaupun tanpa dipanggil sekalipun, dewa yang sudah melakukan kontrak dengan kandidat tetap akan melindunginya, guys. Anos terus menyerang Gazel dengan sihir kecilnya hingga hancur. Tapi dewa kebangkitan selalu menghidupkannya kembali. Lalu Anos menyerang keduanya dengan Geogres, dan dewa kebangkitan tidak bisa memulihkan dirinya karena terus melindungi Gazel. Hingga dewa kebangkitan pun menghilang. Gazel masih cukup percaya diri untuk melawan Anos, guys. Karena dia masih mempunyai 2 dewa yang sudah melakukan kontrak dengannya. Dia pun menggunakan kekuatan 2 dewa itu, yaitu Dewa Cahaya dan Dewa Behetenos, dewa pelindung Gazel sendiri. Tubuh Gazel berubah menjadi cahaya yang sangat cepat, dan menggunakan tombak yang sudah dilapisi kekuatan Dewa Behetenus. Walaupun sudah secepat cahaya, tapi Anos bisa menangkap Gazel dan menjatuhkannya ke tanah dengan sangat keras, hingga membuat Gazel sangat kesakitan. Dan 2 dewanya juga ikut jatuh terlempar. Lalu Anos mendekati Dewa Cahaya dan meraih akarnya, guys. Anos penasaran dengan akar muasal para dewa yang ada di dunia bawah. Jika Anos menghancurkan akar Dewa Cahaya, apakah akan merusak tatanan dunia seperti halnya Nosgalia? Tapi saat Anos menghancurkan akar Dewa Cahaya, dia hanya menghilang dan kembali menjadi energi yang ada di cincin Gazel. Gazel terlihat sangat putus asa karena ketiga dewa yang melindunginya dikalahkan dengan mudah oleh Anos. Para murid juga menunjukkan ekspresi yang sama di ruangan itu. Setelah itu Anos mendekati monumen tua dan membaca isinya. Di situ tertulis sejarah tentang para naga dan manusia naga yang ada di dunia bawah. Dahulu kala para naga memakan akar muasal iblis dan manusia, lalu para naga mulai melahirkan ras dragonoid dari akar muasal yang mereka makan. Itu terjadi setelah 2000 tahun lalu. Makanya Anos tak mengetahuinya, guys. Dan di generasi pertama, ras dragonoid melakukan kontrak dengan dewa dan melakukan upacara seleksi dewa pertama untuk melindungi dunia bawah dan menjadikannya kota dewa naga.
hingga berlangsung sampai sekarang. Makanya para rakyat dunia bawah sangat mempercayai dewa mereka. Tapi di monumen itu tidak tertulis bagaimana dunia bawah terbentuk guys. Dan tiba-tiba Mr. Necron melihat kalau ada pesan khusus yang tertulis di tembok monumen. Anos pun menggunakan mata iblisnya, tapi dirinya tidak bisa melihat apapun. Lalu Mr. Necron menyentuh tembok itu dan keluar tulisan sihir. Para murid yang ada di situ sangat terkejut melihatnya, karena belum ada yang bisa mengeluarkan tulisan itu sejak 1000 tahun lamanya. Anos jelas mempercayai para murid, karena dirinya saja tidak bisa melihat apapun di tembok itu. Dan tulisan itu memang ditunjukkan untuk dewa. Tapi Anos pernah belajar tulisan dewa pada Militia. Jadi Anos bisa membacanya guys. Kira-kira intinya seperti ini guys. Dewa membangun sebuah kastil di bawah dan menerangi malam ketiadaan. Matahari tidak terbit di tanah dan kehancuran tidak datang. Hidup tidak lahir dan dunia berhenti. Kamu tahu jawabannya dan hanya kamu yang tahu. Itu adalah pesan dewa yang ditunjukkan pada seseorang. Lalu Sasha menanyakan artinya pada Anos. Anos bilang kalau dirinya sudah mengalahkan dewa kehancuran Abernethy dan merebut perintahnya atau kekuatannya. Jadi kehidupan yang seharusnya dihancurkan sudah tidak lagi dihancurkan, dan tidak ada kehidupan baru lagi yang diciptakan, dan dunia akan berhenti. Sasha dengan polosnya menanyakan dirinya sendiri guys. Anos masih berpikir kalau hanya Militia yang bisa menciptakan dunia bawah dengan bulan penciptaannya. Tapi saat ini kekuatan itu dimiliki oleh Arcana. Anos masih sedikit bingung di sini guys, karena Anos juga kehilangan sebagian ingatannya. Sementara itu Gazel yang terluka mencoba memulihkan dirinya untuk kabur, tapi dihentikan oleh Ahide. Gazel sudah sangat putus asa dan ditenangkan oleh Ahide agar Gazel mau bunuh diri supaya kembali kepada dewanya. Gazel pun termakan oleh hasutan Ahide di sini guys. Dia berniat mengakhiri hidupnya, tapi Arcana menghentikannya. Dan dengan bulan penciptaannya, dia mereinkarnasi Gazel, entah menjadi apa gua agak bingung di sini guys. Tapi intinya Gazel sudah benar-benar mati dan direinkarnasi menjadi makhluk lain oleh Arcana. Di sini Arcana melakukan itu karena dirinya kasihan melihat Gazel guys. Lalu cahaya yang merupakan ketiga akar dewa Gazel keluar dari cincinnya dan diserahkan pada Arcana. Dan cincin milik Gazel diberikan pada Anos. Setelah itu Anos menanyakan perasaan Arcana tentang sosok dewanya. Arcana bilang kalau dirinya juga tidak merasa bahagia menjadi dewa. Sekilas Anos melihat kalau ada emosi dalam diri Arcana, karena kebanyakan para dewa hanya mengikuti perintah dan tidak pernah menunjukkan emosi atau perasaannya. Setelah itu Arcana pergi dan menyuruh Anos untuk kembali ke daratan. Anos, Sasha, dan Mr. Necron pun menggunakan Gatom untuk kembali guys. Tapi mereka malah pindah ke tiang penyangga yang ada di dunia bawah, karena mungkin dunia bawah terdistorsi dari dunia luar. Jadi mereka bertiga terbang dan membuat lubang menuju atas, karena lubang yang sebelumnya digunakan untuk masuk sudah tertutup kembali guys. Dan kesimpulan untuk rangkuman kali ini, upacara seleksi dewa sedang berlangsung. Ras Dragonoid juga sudah mulai menunjukkan kekuatannya. Dan Anos juga sudah mulai mengetahui tentang kota dewa yang ada di dunia bawah. Walaupun belum semuanya terungkap, masih banyak misteri yang belum terpecahkan guys. Mungkin di part selanjutnya gue akan jelaskan dengan detail mengenai Underground 2 dan 3 negara yang ada di dalamnya guys. Dan sekian dulu untuk rangkuman kali ini. Buat kalian yang masih bingung bisa komen di bawah. Pasti gue jawab asal berhubungan dengan rangkuman ini. Oh ya, yang tanya baca novelnya di mana? Kalau gue seringnya ambil yang sub English dan gue translatein sendiri guys. Karena kayaknya masih jarang yang sub Indo untuk volume 5 ke sana. Nanti gue kasih linknya kalau kalian mau yang sub English. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Thank you yang sudah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.